Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilaihi sawqan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk beribadah, berbeda dengan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Bisa jadi hari ini masih sibuk mengurus urusan-urusan sehingga tidak bisa menikmati ibadah, apalagi menuntut ilmu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan balasan yang terbaik dan diberikan kesabaran. Salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, syukur dan sabar merupakan amalan yang harus ada pada diri kita seumur hidup. Karena itu syukur dan sabar ini harus selalu diperbaharui. Untungnya kita hidup di zaman yang kasusnya bisa dipahami dari dunia teknologi. Contoh WhatsApp, ya. Kalau tidak diupdate maka bisa jadi di telepon nggak nyambung, telepon WhatsApp di WhatsApp tidak nyampe gara-gara tidak update. Banyak orang tidak bersyukur, tidak sabar ya karena sebenarnya masalahnya tidak update ya. Kita ambil contoh misalnya seseorang belum punya anak, minta kepada Allah anak. Setelah diberi anak, ternyata anaknya lumayan nyusahin. Maka akhirnya dia mengeluh aja kerjaannya. Kalau ada kasus seperti itu, kita diberi kewenangan, kira-kira diapain tuh? Tadinya minta anak, pas dikasih anak dia ngeluh mulu tiap hari. Kalau gitu ambil lagi aja lah anaknya, gitu kan? Pas diambil nangis. Itu namanya apa? Tidak nyambung, error tadi. Kenapa error? Gara-gara dia tidak update sebenarnya. Kenapa? Karena untung saja ada pelajaran ya hakikat hidup ya. Saya cuma menegaskan bahwa ketika kita bicara tentang nikmat, kita bisa menggunakan ilmu dasar matematika. Nikmat itu artinya ditambah, sedangkan musibah itu artinya dikurangi. Baik nikmat ataupun musibah itu adalah ujian. Sementara orang bilang ujian kalau dapat nikmat atau dapat musibah ya. Padahal Al-Quran menyebut yang sering tidak lulus itu tidak sabar atau tidak bersyukur.
tidak bersyukur. Berarti kenapa orang banyak tidak bersyukur? Ya tadi, diuji tidak merasa diuji. Gimana mau lulus orang dia aja nggak ngerasa kalau ujian. Nah sekarang coba sejauh mana ya penyerapan kita terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan di masjid ini tentang nikmat itu ditambah apanya. Orang dapat nikmat ditambah apanya. Santri ditambah apanya. Kalau ditambah nikmatnya, nggak usah ngomong, itu mah nggak usah belajar juga tahu. Orang dia dapat nikmat ditambah nikmatnya, itu nggak usah dibicarakan, ditambah nikmatnya udah tahu nikmat. Tapi sebenarnya maknanya ditambah apanya? Ditambah repotnya, ditambah resikonya, ditambah tanggung jawabnya. Makanya tadi pas dikasih anak dia jadi repot. Kalau dia ngerti ya memang itu. Kalau nggak mau repot nggak usah minta anak. Jadi orang ini karena tidak update, namanya nikmat tuh selalu berarti ditambah nikmat. Kalau orang dapat nikmat yang dia rasakan ditambah nikmatnya, pasti dia nggak berpikir resiko, nggak berpikir tanggung jawab, nggak berpikir ya, sesuatu yang lebih berat daripada ketika dapat musibah. Orang nikmatnya banyak, hidupnya santai atau hidupnya kerja keras. Kebanyakan dia ngapain santai di rumah, udah banyak nikmatnya. Padahal kebalik, kalau orang banyak nikmatnya harusnya dia nggak bisa santai. Kenapa? Tugas dia melaksanakan amanah dari nikmat yang Allah berikan, gimana bisa santai? Cuman nggak tahu kita belajar dari mana. Wah, kalau sudah pendapatannya ini kita tinggal nyantai di rumah, itu berbahaya. Berbahaya. Karena pertanyaannya menjadi ya seolah-olah pelajaran yang sampai kepada kaum muslimin itu baru kalimat la in syakartum la azidannakum, sampai situ. Dia tidak melanjutkan pelajaran wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tidak bersyukur dosa nggak Pak? Santri kalau nggak bersyukur dosa nggak? Bilang aja kagak dosa, cuman diadab. Apa bedanya dosa sama diadab? Kalau resiko dosa cuma dapat dosa, tobat mungkin hilang. Tapi kalau ancamannya adab, di dalamnya ada dosa, walaupun sudah tobat bisa jadi apa? Tetap dapat azabnya, itu masalahnya. Walaupun ya pembalap liar yang main-main di hutan itu tobat, tapi tetap aja dikasih banjir bandang. Rasain dulu. Itu kalau kalimatnya tidak bersyukur. Sama hidup di negeri yang dibukakan berkah dari langit dan bumi itu sebenarnya nggak enak. Karena kalau dia tidak bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kata ayatnya apa? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Indonesia dibukakan berkah dari langit dan bumi, kayaknya orang tua kita dulu beriman dan bertakwa. Nah sekarang giliran kita, walakin kadzabu, kita banyak mendustakan. Fa'ahodna itu langsung apa? Disiksa. Jadi ini yang perlu menjadi penyadaran. Dapat nikmat itu sangat bahaya karena
Warningnya bukan adab, bukan dosa, tapi warningnya diadab. Kita buka-buka saja si Korun itu hartanya halal, hasil usaha yang dia memang hebat. Tapi begitu diminta zakatnya nggak dikeluarkan gara-gara enak aja ambil zakat. Ini usaha-usaha hasil dari jerih payah saya, oleh Allah dibuka itu bumi gitu ya, dimasukkan korun dan hartanya ditutup lagi, jadilah harta karun. Jadi kalau tidak bersyukur itu bisa kayak gitu, tahu-tahu langsung apa? Jadi bedanya kalau ancamannya dosa itu masih apa? Lebih ringan daripada ancamannya adab atau ancamannya langsung dihancurkan. Itu pasti resikonya lebih besar. Makanya kan kisah tukang sihir gitu ya, tiap hari berbuat syirik. Ada nggak kisahnya yang langsung masuk surga? Ada, tukang sihir Fir'aun gitu ya. Jadi tukang sihir Fir'aun begitu kalah sama Nabi Musa langsung beriman, diancam sama Fir'aun mau dipotong tangan, kaki dan disalib, silakan aja kata tukang sihir. Bener, dipotong tangan, kaki, disalib. Jadi ibaratnya zuhur, dari pagi sampai zuhur masih ya menyekutukan Allah, tiba-tiba sore hari sudah mati syahid. Itu kalau dosa besar bisa seperti itu, cuman dosa besar. Belum kisah yang terkenal pelacur melakukan dosa besar, tobat gitu ya, disebut masuk surga. Tapi tidak bersyukur, agak susah ceritanya orang tidak bersyukur itu. Banyak kan, banyak yang kisah-kisah yang mengenaskan karena tidak bersyukur. Nah, sama ya, orang dapat musibah itu kan berarti dikurangi. Apanya yang dikurangi? Salahnya, kenapa orang dapat musibah itu sedih, menyedihkan? Karena yang dipakai kalimatnya saya sedang dikurangi nikmatnya. Sebagai manusia kalau kalimatnya dikurangi nikmatnya, ngenes satu Pak, dikurangi nikmatnya. Padahal kan musibah itu berarti apa? Tadi sama, dikurangi tanggung jawabnya, dikurangi ya, resikonya, dikurangi tugasnya, dikurangi. Makanya bagi jamaah Al-Hidayah cocok tuh. Kan pertanyaannya menjadi masa tua mau santai-santai atau mau ya banyak beramal dan semangat, pilih yang mana nih? Kalau pilih santai-santai berarti cocoknya Bapak banyak dapat. Kalau mau santai harus banyak dapat. Yang dikurangi tugas, yang dikurangi tadi berarti disuruh santai-santai saja kan dapat musibah berarti ya. Jadi kalau mau kerjaannya tidur selonjoran nggak apa-apa, tapi Bapak diinfus gitu ya. Tidur selonjoran nggak ngapa-ngapain, di rumah saja nggak apa-apa, tapi diinfus, rasa sakit. Nah, itu namanya apa? Bagus itu ya. Karena apa? Mau santai, insya Allah tetap sukses. Karena apa? Dia memang sedang dikurangi. Orang dikurangi ya santai. Tapi kalau kita pengennya banyak nikmat, maka siapkan diri, harus banyak bergerak, harus banyak bekerja, harus banyak tadi menunaikan amanah-amanah dari nikmat yang kita inginkan. Makanya ketika semangat Nabi, para sahabat mendapatkan sesuatu dibagi, kan sebenarnya bagi resiko, jadi ringan. Makanya mulai sekarang ketika ya biar tidak rasanya ngenes kalau sakit, ya itu tadi makna aslinya apa ya. Sakit 2 hari, oh disuruh istirahat
2 hari gitu. Terus gimana kalau sudah sembuh? Gunakanlah saat sembuh untuk banyak-banyak beramal soleh, karena dalam hadisnya kalau dalam keadaan sehat dia banyak beramal soleh, begitu sakit tetap dicatat amal soleh sebagaimana saat dia sehat. Itulah makna gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau duitnya masih banyak, gunakanlah uang yang kita punya itu untuk menghasilkan pahala, karena nanti kalau sudah tidak punya duit, nggak ada masalah. Walaupun dia keluar kecil, maka dia akan tetap, karena istiqomah dalam menggunakan hartanya, maka dia sudah lulus. Karena apa? Dia telah menggunakan kekayaannya sebelum datang kefakirannya. Jadi perjalanan ini yang tidak dipahami. Yang ada kalau kita wawancara satu-satu kaum muslimin, kenapa motivasi bersyukur? Biar ditambah lagi nikmatnya, itu doang. Jadi la in syakartum la azidanakum. Berarti sudah sukses saya bantu orang, sekarang Allah kasih saya, berarti sekarang saya tinggal nikmati. Padahal di dunia itu tidak ada tempat untuk menikmati bagi orang yang sudah paham, karena dunia ini tempat untuk menjalani ujian. Kenikmatan sesungguhnya bagi orang yang sudah paham adalah nanti saja, istirahat enak-enak kalau sudah masuk surga. Di dunia tidak ada waktu. Faida faragta fansab, itu adalah apa? Setelah engkau melaksanakan amal soleh, pindah lagi untuk melaksanakan amal soleh yang lain. Selesai, itu lagi. Begitulah kehidupan asli yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jemaah sekalian rahimahullah, salah satu tantangan bersyukur di zaman kita yang juga berat adalah bersyukur Allah telah berikan kita keimanan. Lumayan berat. Karena kalau saya catat, tahun-tahun sebelumnya goncangan akidah, apalagi di bulan-bulan seperti bulan sekarang ini, dulu yang menggembar-gemborkannya adalah ya tokoh-tokoh liberal, ya. Mulai nanti selamat, ribut tentang selamat. Tetapi mulai tahun 2019 2020 ke sini, maka dimunculkannya tokoh yang memiliki integritas ilmu. Saya masih ingat di beberapa khutbah yang ada rekaman saya itu berbicara tentang, asalnya saya ditanya, ini gimana Pak Ustadz, kata orang ini yang disebut ahli tafsir di Indonesia, surat Maryam ayat 15 yang artinya wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, itu menjadi dasar Allah saja mengucapkan selamat pas lahirnya. Saat itu saya bantah dengan kalimat, kalau orang memandang beliau sebagai ahli tafsir, maka saya katakan makna wassalamun alaihi yauma wulida itu harus dilawan dengan penafsiran para imam-imam ahli tafsir. Imam Tabari mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida adalah wa amanun minallah yauma wulida, diberikan keamanan, keselamatan. Kenapa? Beliau lahir
sendiri oleh ibunya, nggak ada yang nolong. Makanya bukan di situ artinya mengucapkan selamat, bukan, tapi menyelamatkan saat hari kelahirannya. Dalam tafsir Al-Baghawi langsung salamatun lahu. Jadi diberikan keselamatan, bukan ucapan selamat, tapi diberi keselamatan. Kalau Ibnu Katsir tiga-tiganya lahul amanu fi hadhihi thalatsatil ahwali disebutnya. Bahwa kalimat wassalamun alaihi sampai 3 tadi berarti diselamatkan, yakni pada hari dilahirkan, pada diwafatkan, dan nanti saat dibangkitkan. Maka dijamin keselamatan Nabi tersebut oleh Allah. Selesai. Kalau ulama disebut ulama tafsir sekarang ngomongnya begitu, ulama tafsir sebelumnya ngomong begitu, ya kalah. Ulama sekarang salah berarti. Karena ulama-ulama tafsir dahulu nggak ngomong begitu. Kemudian disinilah ya kita menjadi proses mempertahankan keimanan itu merupakan tanda syukur kita, harus kita tambah, tidak cukup hanya melakukan hal seperti itu. Karena tantangannya surat Al-Kafirun aslinya itu memang orang kafir mengajak Nabi untuk ya gak campur-campur ibadah. Nah, yang di zaman kita yang ngajak bukan orang kafir, apalagi di tahun 2025. Bapak-bapak sudah tahu, malah dia ngajak merayakan, gimana coba? Jadi ini kan kita harus mensyukuri nikmat keimanan dengan apa? Dengan ilmu, update dulu. Nggak usah emosi, tapi kita update saja. Bagaimana kita bersikap? Yang pertama tentu sebagai seorang muslim sikap kita jelas. Dengan surat Al-Kafirun, ya kalau ada orang yang ngajak walaupun bukan orang kafir, Bapak bilang saja lakum dinukum waliyadin, nggak apa-apa. Kan kita sama-sama, ya terserah, saya cuma bilang lakum dinukum waliyadin karena mengajak-ajak pada sesuatu yang bukan urusan agama kita. Kan bukan urusan agama kita. Kenapa? Karena jelas Nabi melarang mengobrol kalimat selamat. Jadi jangan, sebagai seorang muslim jangan gampang-gampang ngomong selamat kepada orang lain. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sangat jelas mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian kalau bertemu Yahudi Nasrani, kalian mengawali pertemuan itu dengan mengucapkan salam. Halo aja. Hai, halo. Kenapa? Nabi yang larang. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Salam itu mahal. Makanya kata Nabi, jangan kamu kasih-kasih, salam itu mahal. Bagaimana kalau mereka yang mengucapkan salam? Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kan tadi kita nggak salam, dia yang salam. Maka Nabi sudah ajarkan, jika mengucapkan salam kepada kalian ahli kitab Yahudi Nasrani, faqulu, maka katakanlah atas salam mereka wa alaikum, nggak pakai salam. Jadi dia udah banyak assalamualaikum wa alaikum, nggak pakai salam. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim.
apalagi ngomong selamat yang lain udah nggak perlu. Jadi jelas panduannya sebagai seorang muslim, jangan sembarangan ngomong selamat kepada non muslim. Siapa yang melarang? Nabi. Kemudian yang kedua, tidak ada dasar ilmiah yang menyatakan tanggal itu adalah tanggal lahirnya si fulan. Nggak ada. Itu banyak sekali nanti kalau dicari. Para ahli mereka mengatakan prediksi kelahirannya kemungkinan ada yang menyebut April, kemungkinan lahirnya Mei, kemungkinan lahirnya Juni. Kemudian ada kelompok tertentu dari mereka yang merayakannya adalah 6 Januari. Tidak ada sebenarnya literatur langsung yang menyebut bulan Desember. Jadi kalau mereka saja ikhtilaf, ngapain apa? Jadi konyol banget mengucapkan selamat, belum jelas selamatnya, padahal Nabi juga melarang ngomong selamat. Kan kita kurang kerjaan banget sebenarnya. Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Makanya yang ketiga jelas, undang-undang di negara kita berikan kebebasan orang beragama. Salah satu mana bebas apa? Anak bapak pengen bebas. Kalau pengen bebas maka bapak jangan ngikutin mulu, dia lagi pengen bebas. Nah ini kan gimana dibilang orang Islam ngikut mulu pas dia bulan Desember, kan kurang kerjaan. Itu namanya apa? Melanggar kebebasan. Kalau mereka mau mengadakan hari raya bersama, ya kita tidak boleh mengganggu, biarin. Tapi kalau ada orang Islam, kasih tahu kamu tuh agama Islam, nggak usah ikut-ikut campur agama orang lain. Undang-undang melarang asalnya, ya. Nabi melarang gitu. Bahkan yang kamu ucapkan selamat aja belum jelas. Sama aja orang di luar Islam misalnya mengomentari kenapa umat Islam ya ribut tentang kunut dan tidak kunut, kan nggak lucu, Pak. Karena perkaranya masih ikhtilaf kan kayak kunut. Masa orang agama lain ngomongin kunut, kurang kerjaan. Nah sama ketika kita di bulan Desember ngomongin selamat, itu saja masih ikhtilaf di mereka. Mereka aja ikhtilaf, berarti kan tidak semua umat itu di tanggal itu merayakan. Kok kita ngikut-ngikut tambah konyol gitu deh. Ini menjadi catatan. Artinya ternyata ya, kenapa kita harus berbicara hal demikian? Karena kalau kita belajar di dalam Al-Quran, kalimat ya, la tufsidu fil ardi itu maknanya apa? Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Itu apa? Kerusakan paling besar apa? Ayat-ayat la tufsidu fil ardi disampaikan oleh Allah kepada orang Quraisy dan orang kafir zaman itu. Pertanyaannya, apakah orang kafir zaman itu merusak hutan? Pak, merusak hutan nggak, Pak? Kagak, mereka malah nanam kurma, nanam itu, tidak merusak hutan. Berarti apa makna nomor 1 la tufsidu fil ardi? Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Jangan ya tadi berbuat kekafiran, kemusyrikan. Itu nomor 1. Jadi kalau kita tadi ngikut campur bilang selamat, itu namanya membuat kerusakan.
orang Islam ngikut-ngikut ribut agama orang lain, itu membuat kerusakan di muka bumi. Kan aneh, lagi kena bencana malah ngajak bersama-sama memperingati, konyol, nggak paham. Allah saja ngasih, ini namanya kita ngerusak, malah pengen membuat kerusakan tambahan, ya, mengajak untuk tadi mencampur adukan agama, termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Level 2 membuat kerusakan di muka bumi adalah berbuat dosa, bermaksiat. Baru level terakhir membuat kerusakan di muka bumi adalah merusak hutan dan merusak lingkungan. Kalau di Indonesia dari tiga-tiganya yang mana saja Pak yang dilakukan? Semuanya. Jadi sah saja mau diapain sama Allah. Karena apa? Ya, tadi kesirikan dan tadi campur adukan agama, dosa dan kemaksiatan, plus dirusak juga hutan dan lingkungannya. Tiga-tiga larangan wala tufsidu fil ardi dilaksanakan. Berarti apa? Ya wajar. Jawa Barat kalau tidak salah ya tinggal 30% atau berapa. Jawa Tengah kemarin yang Purbalingga sudah mulai ketika hujan besar banjir bandang. Jadi semuanya hutan di kita dihilangkan. Makanya sebenarnya bapak-bapak bisa menjadi menteri kehutanan. Sebenarnya menteri kehutanan itu tugasnya apa Pak? Ya bikin hutan gitu. Bikin hutan itu dengan cara kerjaannya nanam pohon doang, udah nanam ya jadi hutannya. Jadi ini menjadi catatan bagi kita bahwa bersyukur ya itu ternyata memiliki konsekuensi bahwa dia harus memahami apa tugas yang harus dilaksanakan, sehingga kalau dia sanggup melaksanakan sesuai dengan tugas tersebut disebut bersyukur. Kalau tidak berarti kufur. Kalau kufur, inna adzabi lasyadid. Ini menjadi ya pegangan kita. Karena apa? Karena di zaman kita ini, dalam kehidupan ini, pertarungan antara bekal hidup kita dengan ya sesuatu yang kita lakukan itu kadang-kadang pedomannya salah. Contoh, kalau kita amati secara umum orang Indonesia yang mayoritas Islam, kira-kira kalau orang dikasih jabatan, dikasih kekayaan, itu menjadi mulia atau tidak? Apapun kelakuannya, orang Indonesia menganggap itu adalah orang-orang mulia karena punya banyak harta dan punya kedudukan. Kalau ternyata masyarakat itu dalam kondisi fakir, maka akan disebut ini adalah kasta masyarakat yang hina. Benar nggak begitu? Kita harus jujur dalam meneliti. Apakah penilaian mayoritas orang Indonesia kalau orangnya dapat kekayaan dan kedudukan dia mulia, sedangkan kalau fakir miskin dia hina? Benar nggak begitu penilaiannya? Pertanyaannya, di Al-Quran yang bicara bahwa mulia karena kedudukan dan harta, hina karena nggak punya harta, itu keyakinan siapa? Ayatnya santri hafal surat Al-Fajr ayat 15-16 kan?
Wa ammal insanu idza mabtalahu, itu jelas tuh. Manusia apabila diuji dia, Rabbuhu, Tuhannya, fa'akramahu, lalu diberikan kemuliaan, kedudukan, wa na'amahu, diberikan kenikmatan, artanya banyak. Fayaqul, dia merasa Rabbi akraman, berarti Tuhanku mengangkat derajatku, memuliakan aku karena aku punya kedudukan dan harta. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila manusia ini diuji dengan faqaddara alaihi, dibatasi rizkinya, fayaqul, dia akan mengatakan Rabbi, berarti Tuhanku ahanan, menghinakan aku. Apa al-insan dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 menurut para ulama tafsir? Siapa mereka al-insan yang punya pandangan seperti itu? Halo Bapak-bapak, siapa? Al-insan di situ yang punya pandangan seperti itu al-insannya siapa? Al-kafir. Lihat tafsir Jalalain, lihat Ibnu Katsir. Maksudnya yang punya pandangan bahwa mulia dengan kedudukan dan harta adalah orang kafir, yang menyatakan ke sebuah kehinaan ditentukan dari harta adalah orang kafir. Berarti pengaruh Muslim di Indonesia secara pemikiran ngikut siapa? Orang kafir. Makanya di situ kan diancam, waji ayauma idzin bi jahannam, maka akan didatangkan kepada mereka dengan neraka jahanam. Sebelum kita lanjutkan, kalau bagi orang yang beriman, mulia itu dengan taat, hina dengan maksiat, gitu. Bukan dengan harta, bukan dengan apapun. Maka bisa jadi orang punya kedudukan harta, dia taat, ya dia mulia. Yang kacau, sudah nggak punya apa-apa, dia maksiat, ya hina. Tapi dia punya kedudukan, punya harta maksiat, hina juga. Jadi Islam beda nilainya. Gambaran bagaimana kagetnya orang-orang kafir tadi, wa anna lahu dzikra, dia akan mengatakan kalau begini caranya ya saya di dunia harus berubah, tapi dia sudah melihat neraka jahanam. Dalam hadis ya riwayat Muslim jelas, neraka jahanam itu didatangkan di hadapan orang-orang yang tidak percaya dengan neraka dengan cara ditarik menggunakan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Udah nih otak kita udah error nih, gimana nggak bisa bayangin. Jadi satu tali kekangnya harus ditarik 70.000 malaikat. Jumlah kekangnya ada 70.000. Nah santri nih ketahuan bisa matematika nggak? Coba, berarti yang narik neraka jahanam untuk dihadapkan kepada orang kafir ada berapa malaikat? Ayo santri, berapa? Jadi santri harus ngitung matematika juga. Itu hadis, itu berarti hadis matematika. 70.000 kali 70.000 berapa santri? 4,9 miliar. Bayangin gimana gedenya. Yang narik 4,9 miliar malaikat. Satu malaikat dari ufuk timur sampai ufuk barat. Makanya Imam ya An-Nawawi memasukkan
hadis itu gambaran neraka jahanam ditarik ya dengan 70 ya, kekang, kemudian setiap kekang ada 70 malaikat, dimasukkan dalam bab khauf. Jadi orang bisa takut dengan neraka kalau dia terus belajar. Sampai kayak gitu detailnya. Makanya bisa-bisanya orang zaman sekarang ada yang bilang, saya tidak percaya akhirat, saya tidak percaya ya surga neraka. Dosen ITB lagi ya, sekarang menguasai Salman, namanya Saiful Karim, anak Kiai Garut, bisa baca kitab. Jadi kita tantangannya tadi, makanya bersyukur atas keimanan itu. Mari kita update terus ilmu kita agar kita bisa mempertahankan. Makin kesini penyerangannya makin intensif dari orang-orang yang kita harusnya kagum, tapi dia belok. MUI sudah ya mengeluarkan fatwa untuk kaum muslimin haram mengikuti kajian si fulan tersebut, tapi tetap saja sekarang tetap gencar di TikTok dan sebagainya. Walaupun ada yang ketua MUI Jawa Tengah itu Kudus atau apa hebat, jadi dipaksa ketua MUI-nya untuk jawab satu-satu dari Saiful Karim, dia muncul juga di TikTok untuk apa? Memberi ya, tahu kepada masyarakat awam. Jadi langsung ketua MUI-nya tampil. Penjelasan ini nggak benar, dibantah satu-satu. Hebat juga ketua MUI ya di Jawa Tengah ya, Kabupaten Jepara atau Kabupaten Kudus. Jadi kalau kita tidak update, maka susah untuk bersyukur, susah juga untuk sabar. Makanya terus saja kita sempatkan diri untuk mengupdate agar semua nikmat yang telah Allah berikan, termasuk iman, Islam, itu disyukuri dengan cara tadi kita bentengi, kita ya rawat agar tidak mudah dibelokkan oleh tadi ya godaan-godaan di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan. Ya tadi sudah tidak perlu lagi kalau jamaah yang ngaji secara serius di Masjid Al-Hidayah, sudah tidak perlu lagi berdebat tentang selamat-selamat, nggak perlu, nggak ada gunanya gitu ya. Itu urusan agama mereka, kita jangan ngikut-ngikut ya. Karena apa? Udah jelas dari undang-undang, jelas dari Nabi, jelas bahkan yang ngajak peringatan waktunya saja ikhtilaf. Jadi gimana kita mau dukung sesuatu yang ikhtilaf? Agama yang mereka aja semuanya nggak sepakat, jadi gimana kita mau mengikut-ngikut sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan semua kita bisa terus update sehingga mudah untuk bersyukur dan bersabar. Intinya terus tambah keilmuan kita seiring dengan umur kita terus menerus bertambah. Adanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.